Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar melakukan kunjungan ke Kabupaten Lampung Selatan guna mengecek langsung tempat Balai Rehabilitas Penangkaran Hewan yang dilindungi hasil penangkapan di Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melihat langsung tempat penangkaran rehabilitasi hewan yang berhasil diselamatkan oleh tim gabungan KSKP, DLHK BKSDA, Balai Karantina dan beberapa organisasi pecinta lingkungan di Kabupaten Lampung Selatan. Kabupaten Lampung Selatan khususnya Pelabuhan Bakauheni masih menjadi jalur penyelundupan hewan yang dilindungi yang berasal dari berbagai daerah di Pulau Sumatera oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dari data BKSDA hasil penangkapan untuk 2 bulan terakhir terdapat 2 ekor orang hutan, ratusan ekor burung dari jenis burung ciblek sebanyak 180 ekor, jenis burung kolibri 75 ekor, jenis burung muncang 10 ekor, jenis burung serigunting 5 ekor dan jenis burung SEPAH Raja 3 ekor. 18 ekor kadal soa kecil, 2 ekor kadal soa besar, 2 ekor ular piton, 5 ekor biawak air, 3 ekor kura-kura kaki gajah dan 3 ekor kadal sabon. Hari ini saya bersama tim konservasi dan tim Gaku serta tenaga ahli juga bidang konstitusionalitas. Kita mengecek dan meninjau persoalan orang hutan yang berhasil digagalkan penyelundupannya oleh Polres Lampung Selatan. Pertama, saya ingin mengapresiasi Badan Karantina Pertanian dan Polres Lampung Selatan di satuan reskrimnya atas keberhasilan tentang ini, dan KLHK akan memberikan dukungan di dalam proses investigasi dan hukum acara selanjutnya, dan nanti kita lihat polanya seperti apa, yang pasti keahlian penelitian lapangannya dan lain-lain. Untuk kedepannya, Bu, kita juga lihat tadi tempat sementara transitnya 2 bayi hutan itu, dan kita mempersiapkan juga dia untuk dilakukan rehabilitasi. Kemungkinan besar rehabilitasinya kita persiapkan di Jambi, itu bisa makan waktu 3-4 tahun baru dia bisa dilepas liarkan ke hutan. Jadi kita akan pelajari. Saya kira ke depan yang paling penting adalah kesadaran kita bersama bahwa satwa itu milik negara, bahwa satwa itu juga menjadi lambang seberapa berbudayanya bangsa dari suatu negara itu di dalam kehidupan. Artinya bagaimana konkretnya misalnya pembangunan tetapi tidak mengorbankan satwa, dia menjadi salah satu indikator utamanya. Jadi tadi juga sudah dijelasin bahwa orang hutan itu adalah individu yang sesungguhnya melakukan rehabilitasi di dalam hutan itu sendiri. Jadi rehab in situ istilahnya pada dirinya, karena dia jalan, dia makan buah-buahan, dia lempar jadi tumbuh jadi pohonan, dan begitu setiap hari di dalam wilayah jelajah kira-kira 5 km persegi per hari orang hutan, dan kadang-kadang dia gendong bawa anaknya. Itu tadi penjelasannya Pak Dirjen. Jadi saya kira yang paling penting tentu equip ya, peralatan. Tadi ada anjing pelacak yang sudah dibantu oleh Jakarta Animal Aid Network dari Belanda anjingnya. Kemudian tadi sarana seperti ini, dan juga operasi di lapangannya. Saya kira itu juga sangat penting. Dan yang lebih penting lagi sekarang di dalam hukum acaranya itu kan nanti kan ternyata di undang-undang itu hukumannya 3 tahun nggak salah ya, 5 tahun maksimum dengan denda 100 juta, dan itu terlalu kecil gitu ya. Kita sih pemerintah sih tentu tidak berpikir hukum seberat-beratnya, bukan, tapi pemerintah pasti bilang berikanlah hukuman yang seadil-adilnya. Tapi untuk satwa diberlakukan seperti itu, apakah bayar 100 juta itu cukup adil, sedangkan harga satwanya sendiri, 1 ekor yang kecil itu tadi tuh bisa-bisa 150 juta satunya. Atau ikan arwana itu ya, yang 3 cm gitu, itu harganya mungkin sampai 600-800 ribu, padahal baru 3 cm. Buaya itu yang kira-kira 60
senti itu harganya bisa 8.000 euro misalnya. Jadi undang-undangnya lagi dipersiapkan oleh DPR sebagai usul inisiatif dan pemerintah saya kira mendukung. Itu ada masukan apa Bu untuk Jakarta Animal Toko? Wah, tadi saya udah bilang, saya berterima kasih dan sebetulnya harapan pemerintah itu ya cara bekerja bermitra itu seperti itu, langsung produktif. Negara juga merasakan hasilnya, masyarakat juga happy dengan rasa keadilannya. Nanti kita akan improve terus deh cara-cara mereka, kalau perlu direplikasi. Nanti kita akan lihat seperti ini nih masih apa namanya. Tadi ada saran dari Kepala Badan Karantina untuk dilacak kalau Sumatera dari utara sampai ke selatan, dibuat satu sistem yang lengkap, mungkin termasuk dekat atau melekat kepada polisinya. Makasih ya. Siap, makasih Bu. Kepolisian Sektor Kawasan Pelabuhan Bakauheni dan Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Bandar Lampung berhasil menggagalkan penyelundupan 1.794 ekor burung berbagai jenis yang disimpan dalam 59 box dan 21 kardus. Dari Lampung Selatan, Jupri kontributor Berita 7 melaporkan.